Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah Ya, siap Pak. Ibu Rosida? Alhamdulillah, sudah, Pak. Oke, silakan Bu Almira. Baik, Pak, Ibu Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai, Bu? Sabu. Ya, baik, Ibu Rosida. Yang pertama ya, Bu. Ya, Bu. Coba Ibu uraikan ya, atau sebutkan teori belajar yang Ibu gunakan dalam menyusun rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Silakan Ibu. Yang pertama, teori belajar behavioristik, yang mana teori belajar behavioristik ini menjelaskan bahwa belajar adalah berkaitan dengan tingkah laku. Kemudian kognitivisme ini termasuk teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya, Bu. Kemudian humanistik, teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Dan ini sama halnya dengan istilah memanusiakan manusia, Bu. Kemudian konstruktivisme, pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna konsepsi, Bu. Nah, Itu saja, Bu, yang coba empat. Ibu kaitkan dengan materi yang Ibu gunakan ya. Kaitannya dengan materi yang saya ajarkan, Bu. Yang pertama, dalam materi itu ada kaitannya dengan perilaku. Karena materi yang saya ajarkan itu, Bu, tentang perilaku, sikap jujur dan adil. Ya, terus Bu. Itu, Bu. Ini Bu ada mau nambah Dan lagi. Ada lagi mau Ibu adanya tambahkan? proses belajarnya itu, Bu, di mana di dalam materi yang saya ajarkan itu, Bu, ada semacam tuh, contohnya memanusiakan manusia, maksudnya perilaku, sikap jujur dan adil ini erat kaitannya dengan manusia, baik di dalam sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini terkait dengan pengembangan pembelajaran ya, Bu ya. Ya, Bu. Pengembangan pembelajaran, Ibu. Pengembangan pembelajaran. Dengar suara saya, Ibu Rosida. Kurang jelas, Bu. Pengembangan pembelajaran, Bu. Jadi yang dijabarkan di situ tentang apanya, Bu? Nah, oke, baik. Enggak, saya pikir Ibu tadi nggak dengar, makanya saya ulang-ulang lagi. Nah, untuk pengembangan pembelajaran, Bu, tentu ada perumusan yang digunakan ya, terkait dengan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian pendekatan TPACK, kemudian penerapan model PBL, kemudian penerapan model PJBL. Nah, coba Ibu jelaskan atau uraikan bentuk pengembangan pembelajarannya, Ibu. Kalau di pembelajaran PJBL itu, Bu, model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Dan di PBL-nya itu, Bu, menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan. Jadi di PJBL itu, Bu, adanya suatu proyek, sedangkan di PBL menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan, Bu. Oke, baik. Itu saja, Bu. Itu aja, Bu ya, singkat ya. Singkat. Oke, baik Bu. Ini komponen perangkat pembelajaran, Bu ya. Di dalam komponen perangkat pembelajaran itu ada tujuan, ya kan Bu? Ya. Ada materi ajar, ada metode,
ada media dan LKPD, serta ada instrumen assessment. Nah, coba Ibu uraikan satu persatu, mulai dari tujuan, materi ajar, metode, media, dan LKPD, instrumen assessment. Di mana instrumen assessment itu mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Silakan Ibu. Tujuan yang ada di materi itu, Bu. Iya, tujuan yang ada di modul ajar yang Ibu sudah kembangkan itu. Tujuannya yang pertama, Bu, peserta didik harus mampu menjelaskan sikap, perilaku jujur dan adil dengan benar, Bu. Yang kedua, peserta didik harus mampu menjelaskan dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan sikap jujur dan adil dengan benar. Yang ketiga, didik harus mampu menjelaskan contoh-contoh perilaku sikap jujur dan adil, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, Bu. Itu tujuannya, Bu. Ya, kemudian ada materi ajarnya, Bu, silakan. Materi ajarnya yaitu tentang mencerminkan sikap, perilaku, sikap jujur dan adil dengan baik dan benar, Bu. Metode? Metodenya metode discovery learning, Bu, yaitu dengan sistem diskusi, Bu. Kemudian media dan LKPD-nya apa yang digunakan, Bu? Media dan LKPD-nya yang digunakan yang pertama adanya buku teks dan video pembelajaran, Bu. Instrumen asesmennya? Instrumen asesmennya yaitu diagnostik, kemudian formatif dan sumatif, Bu. Adanya semacam penilaian di situ, Bu. Oke, baik. Kemudian ini terkait dengan materi ajar ya, Bu ya? Ya, Bu. Nah, di sini ada materi ajar esensial, advance material, kemudian materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan, serta materi ajar yang bermuatan HOTS. Nah, coba silakan Ibu uraikan satu persatu, jelaskan tentang materi ajar esensial itu yang bagaimana. Kemudian advance material itu yang bagaimana. Ini terkait dengan materi yang Ibu gunakan ya. Materi ajarnya, Bu, melalui video pembelajaran, Bu. Nah, Ibu jelaskanlah di dalam soal ini, yang mana, bagian mana yang di dalam materi yang Ibu gunakan itu yang dimaksud dengan materi ajar esensial. Materi esensialnya, Bu, tentang adanya bagi peserta didik dengan membuat kelompok diskusi, Bu. Kemudian advance materialnya? Materialnya kurang paham, Bu, tentang itu, Bu. Kalau Karena advance itu kan pengembangan dari materi itu, Bu. Pengembangan dari materi yang Ibu gunakan. Tadi Bu, dari awalnya kan materi ajar esensial, ya kan? Yang intinya apa, kan gitu. Kemudian pengembangan dari materi yang Ibu ajarkan apa? pengembangan yang diajarkan di sini, Bu, tentang bagaimana supaya peserta didik itu bisa menanamkan sikap, perilaku jujur dan adil, Bu. Oke. Kemudian materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan bagaimana itu?
Ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, kemudian ada metakognisi. Kurang tahu dengan istilah-istilah yang itu, Bu. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ini tentang aspek asesmen ya, Bu. Dalam pembelajaran itu ada dikenal dengan asesmen awal, formatif, sumatif, kemudian teknik asesmen, serta instrumen asesmen yang berorientasi HOT. Nah, silakan Ibu jelaskan ke 5 komponen itu. Di dalam asesmen formatif itu, di situ yang dinilai adalah proses, kemudian observasi, sikap performa berupa presentasi dengan hasil karya dan keterampilan pengetahuan para peserta didik. Kemudian di sumatif itu adanya tes tertulis atau uraian, itu digunakan di akhir pembelajaran, Bu. Sudah, Bu? Ya, Bu. Oke. Baik, ini selanjutnya pertanyaannya adalah modul project, Bu ya. Modul project P5. Ya, Bu. Ya. Nah, coba Ibu urai asesmen, silakan Ibu. Bersifat rahmatan lil alamin. Kemudian bergotong royong, mandiri. Jadi di dalam P5 ini nanti peserta didik harus bisa menampilkan kegiatannya. Yang pertama dengan menerapkan atau dengan menerapkan sifat bergotong royong. Maksudnya di sini, Bu, harus kerjasama dalam menjelaskan atau jadi dimensinya adanya sifat bergotong royong, Bu. Asesmennya apa, Bu? Asesmennya asesmen formatif, Bu, dengan penilaian proses atau karya para peserta didik, Bu. Oke, kemudian berikutnya untuk proposal PTK ya, Bu ya. Nah, tentunya Ibu sudah merancang proposal PTK. Nah, coba Ibu uraikan isi dari proposal PTK yang sudah Ibu rancang, mulai dari pendahuluan, kemudian kajian teori dan penelitian terdahulu, kemudian metode penelitian, serta instrumen penelitian. Silakan Ibu. Di dalam penerapan PTK, di mana PTK yang saya buat ini adalah penerapan model discovery learning dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Bukit Malintang. Di mana di situ dicantumkan, Bu, di bab 1, latar belakang, kemudian rumusan masalah, batasan tujuan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian di bab 2-nya ada kajian teori, Bu, dan metode pembelajaran penemuan. Kemudian di bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Yang kedua, subjek penelitian.
Yang ketiga, instrumen penelitian. Kemudian ada di situ dicantumkan instrumen tes tulis. Yang pertama, teknik pengumpulan data dan teknik observasi dan teknik tes, Bu. Kemudian ada teknik analisa data, yaitu kemampuan berpikir. Dan yang kedua, hasil belajar, Bu. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Instrumen penelitiannya apa tadi, Bu? Instrumen penelitiannya Apa instrumen penelitian yang digunakan, Bu, di dalam proposalnya? instrumen penelitiannya, Bu, dengan adanya pembentukan diskusi, Bu. Itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rosida yang sudah memberikan jawaban terkait dengan wawancara perangkat. Saya kembalikan kepada Pak Ali Asrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ibu Rosida, sekarang praktek mengajar dulu seperti praktek peer teaching yang lewat. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini, Nak? Baik, alhamdulillah. Ibu mengecek kehadiran dulu ya, Nak. Silakan ketua kelas dicek dulu kehadirannya. Ada enggak yang enggak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan sampai berikutnya dipertahankan ya, Nak, supaya kehadiran kita tetap seperti ini. Dah, anak-anak semuanya silakan dibereskan dulu apanya, tempat duduknya, dan semuanya menghadap ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, Nak. Dan berdoa ini silakan ketua kelas yang memimpin doanya. Kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan pada hari ini, ilmu kita berkah. Sekarang Ibu menyampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang sikap jujur dan adil. Coba anak-anak kami, mungkin ada di sini yang tahu tentang apa itu artinya jujur. Ya, silakan. Silakan dibacakan, Nak. Ya, benar. Itu jujur itu adalah harus sesuai dengan faktanya. Kalau kita berbicara, biasakanlah bersikap jujur. Kemudian ada lagi adil. Coba, siapa yang tahu apa itu artinya adil? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Adil adalah tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu sejalan dengan jujur. Karena orang yang jujur itu sudah tentu dia adil. Dan orang yang adil pasti dia jujur. Kemudian Ibu uraikan di sini dulu. Coba anak-anak Ibu semuanya perhatikan ke depan. Nah, diperhatikan. Kemudian dibaca dalam hati. Ibu nanti yang membacanya yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini
peserta didik harus mampu menjelaskan perilaku, sikap jujur dan adil dengan benar. Yang kedua, peserta didik harus mampu menjelaskan dalil-dalil nakli tentang perilaku, sikap jujur dan adil dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik harus mampu menjelaskan contoh-contoh perilaku, sikap jujur dan adil. Nah, Ibu terangkan sedikit ya, Nak. Sikap jujur ini harus kita tanamkan. Karena dengan kejujuran ini, anak-anak didik kami nanti semuanya akan dipercayai orang. Kemudian anak-anak didik kami silakan nanti diperhatikan atau dipahami ayat-ayat tentang perilaku, sikap jujur dan adil. Dan untuk itu coba kita bagi kelompok dulu, Nak ya. Kita bagi saja, bagi tiga kelompok. Kelompok pertama nanti yang di sebelah kiri, kelompok kedua yang di tengah, dan kelompok ketiga yang di sebelah kanan. Nah, silakan nanti memilih siapa ketuanya yang dipercayai. Nah, nanti yang untuk kelompok satu, coba jelaskan pengertian sikap jujur dan adil. Dan yang kelompok dua, coba tuliskan ayat yang berhubungan dengan sikap jujur dan adil. Dan yang ketiga, berikanlah contoh-contoh perilaku, sikap jujur dan adil. Ibu tunggu selama 15 menit ya, Nak. Nah, silakan. Dan untuk kelompok pertama, silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, alhamdulillah. Mantap. Kemudian kelompok kedua, silakan tampilkan ke depan. Ya, dan seterusnya kelompok tiga, silakan tampilkan ke depan. Dan untuk kelompok masing-masing, silakan dijelaskan ya, atau diuraikan. Dan dalam hal ini, Ibu menjelaskan tentang sebenarnya apa itu perilaku, sikap jujur dan adil. Untuk anak-anak kami, biasakanlah bersikap jujur dan adil, baik dia di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Karena dengan adanya sikap jujur dan adil ini, anak-anak kami semuanya nanti akan dipercayai. Umpamanya kalau di sekolah, anak didik kami nanti dipercayai guru. Contohnya, kalau di kelas ada salah satu anak kami yang bikin keributan, jangan nanti dilaporkan kepada gurunya. Yang benar nanti disalahkan, yang salah nanti dibenarkan. Sudah paham anak-anak ini semuanya? Dan Ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, orang yang bersifat jujur adalah orang yang sudah dipercayai. Kemudian, orang yang bersikap jujur dan adil adalah mempunyai banyak teman. Dan seterusnya disenangi oleh orang banyak. Untuk itu kepada anak-anak kami, biasakanlah bersikap jujur, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Untuk itu, Ibu sampaikan, Ibu cukupkan di sini. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ambil Al-Qur'annya, Bu. Ya, Pak. Silakan dibuka mana saja yang mudah dibaca, tapi jangan yang juz 30. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Oke, sudah. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah, ambil kertas sama spidol. Silakan tulis surah Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Jangan dilihat Al-Qur'annya. Ya, Pak. Sudah, tunjukkan. Belum, Pak. Geser ke kanan dulu, geser ke kanan. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Bisa, Pak? Coba Ibu baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.